Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Puji dan syukur tidak lupa pula kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia kita semua bisa sehat walafiat lahir dan batin seperti pada saat ini. Dan tak lupa pula kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita, Nabi besar kita Muhammad SAW. Atas bimbingan beliau kita semua bisa keluar dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti pada saat ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurmalia Dewi, karena tanpa bimbingan beliau, video tentang identitas nasional yang dibuat oleh kelompok 2 tidak akan bisa selesai seperti pada saat ini. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu jati diri bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain, dan identitas nasional bangsa tersebut tidak dimiliki oleh bangsa lain. Seperti contohnya Pancasila yang dimiliki oleh negara Kesatuan Republik Indonesia kita tercinta. Baiklah, setelah ini kawan-kawan saya akan menampilkan segala macam identitas nasional yang dimiliki oleh beberapa daerah di negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mutiarani. Saya akan sedikit menjelaskan tentang masakan daerah yang berasal dari Jawa, yaitu bubur sumsum. Bubur sumsum adalah makanan yang sangat umum dalam daftar kuliner khas Jawa. Bubur ini terbuat dari tepung beras, dimasak hingga mengental dengan santan dan dituangi dengan kuah dari gula Jawa. Awal mulanya pada ratusan tahun lalu saat Indonesia dijajah nenek moyang kita kesulitan mencari bahan pokok nasi. Lahan-lahan digunakan bukan untuk kepentingan rakyat. Di tengah himpitan itu, masyarakat mulai mencari cara agar dapat terlepas dari kelaparan. Salah satunya dengan menyiasati kuantitas sekian liter beras dengan perbandingan air yang lebih banyak. Nah, inilah cikal bakal lahirnya bubur pada masa itu, agar diperoleh makanan dalam porsi yang lebih banyak. Nah, usul-usul nama sumsum sendiri pada bubur sumsum. Asal nama itu dikarenakan bubur ini memiliki warna putih seperti warna sumsum tulang, maka bubur ini dinamakan bubur sumsum. Filosofi dari bubur sumsum awalnya bukan hanya sebagai panganan yang mengenyangkan perut saja. Bubur sumsum juga kerap dijadikan sebagai jamuan saat ritual adat, khususnya bagi masyarakat Pulau Jawa. Ritual adat tersebut contohnya pitulungan. Bubur ini merupakan simbol dari kesederhanaan dan rasa penuh syukur. Bubur sumsum juga memiliki dua elemen berbeda, yaitu warna putih dan rasa manis. Warna putih dari bubur sumsum memiliki makna kebersihan hati dan pikiran atau tubuh kembali segar, sedangkan rasa manis menunjukkan kesejahteraan, rasa terima kasih, manisnya hidup dan kebahagiaan. Umumnya pada masyarakat Jawa, bubur sumsum disajikan untuk orang-orang yang membantu kelancaran berjalannya acara besar seperti pernikahan, sunatan, dan lainnya. Sesuai makna simbolisnya sendiri, bubur sumsum dibuat dengan tujuan agar orang-orang yang telah membantu bisa melepas rasa lelah karena telah bekerja keras. Rasa manis akan membantu mengembalikan energi. Rasa manis akan membantu mengembalikan energi. Sedangkan tepung beras yang lembut akan memberikan kenyamanan di mulut. Nah, cara pembuatan bubur, caranya larutkan tepung beras dengan sebagian santan dalam wadah. Setelah itu rebus sisa santan, masukkan daun pandan dan garam, masak hingga mendidih. Tuang larutan tepung beras secara perlahan sambil diaduk rata. Nah, masak hingga meletup sambil terus diaduk. Masak hingga matang. Setelah itu sajikan bubur dengan siraman kuah gula merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mutiarani. Di sini saya akan menyanyikan salah satu lagu wajib daerah dari Jawa yang berjudul Gundul Gundul Kacul.
Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul nglimpang segane dadi sak latar, wakul nglimpang segane dadi sak latar. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul nglimpang segane dadi sak latar, wakul nglimpang segane dadi sak latar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika, saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan kelas Ilpus B. Oke, terima kasih untuk kanti gale-gale yang ngeli video kak ni, dan semoga video kak ni bermanfaat untuk tubuh gale-gale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmaluddin dari kelompok 2. Saya di sini akan memperkenalkan salah satu makanan khas dari daerah Sumatera Selatan, yaitu rujak mie. Rujak mie telah ada sejak zaman pemerintahan Palembang Darussalam, dan juga rujak mie hanya diperuntukkan untuk para kaum bangsawan atau kaum ningrat kesultanan, tamu-tamu besar dari luar daerah. Dan juga rujak mie hanya ada pada zaman itu pada saat acara-acara besar seperti hari raya, pernikahan, jamuan, itu juga syukuran dan sebagainya. Oke. Terus resep-resep dari rujak mie dan tata cara pembuatannya. Yang pertama adalah mie basah, tahu goreng, pempek, mentimun, ini kecambah, cukup. Proses pembuatannya adalah yang pertama, kita cuci terlebih dahulu mie basah dengan kecambahnya dengan air panas. Kedua, kita potong-potong tahu, pempek, juga mentimun. Ketiga, kita masukkan mie ke dalam mangkuk, terus kita siram dengan cuka. Kita masukkan tahu yang telah kita potong, mentimun, pempek, dan seterusnya kita hias seperlunya, dan rujak mie siap untuk disantap. Baiklah, saya sini akan menyanyikan salah satu lagu daerah dari Obeng-Obeng ini. Nah, diunggah ijan. Diunggah ijan nya dihoni Musalla di hati susah, diunggah iyan nyapi mono makni lupa dang umiga gancang lamulan kiai kupona dang umiga gancang lamulan kiai kupona. Lagu diunggah ijan menceritakan tentang adik yang menunggu kakaknya
pulang dari rantau yang telah menunggu kakeknya sangat lama dengan cara duduk di atas tangga. Dia menunggu kakaknya dengan bersusah hati karena dia takut tidak bisa bertemu kakaknya lagi, dan dia berharap agar kakaknya cepat pulang. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan dan mempresentasikan tentang identitas nasional yang saya dapat, yaitu bahasa, lagu, dan makanan khas dari suatu provinsi, yaitu Kepulauan Bangka Belitung. Nah, selanjutnya saya akan mendeskripsikan makanan khas dari pulau tersebut dengan menggunakan bahasa daerahnya. Kemudian saya akan menyajikan lagu yang telah saya dapat dari daerah tersebut, yang akan menjadi background dari penjelasan yang akan saya bawakan nanti. Jadi simak videonya baik-baik. Nah, jadi makanan khas yang akan saya bawakan dari Kepulauan Bangka Belitung ini adalah martabak. Martabak itu sendiri merupakan makanan khas. Nah, biasanya juga disebut sebagai martabak Bangka kan. Makanan ini justru sangat murah, nikmat, harganya juga ya sangat terjangkau. Tetapi karena saat ini saya sedang membawakan tentang identitas nasional, jadi saya akan menggunakan bahasa daerahnya untuk menjelaskan makanan ini. Nah, jadi martabak Bangka nih ada nama tersendiri di Bangka. Nah, namanya tuh di Bangka tuh namanya tuh kue hoklopan. Orang-orang Bangke, orang-orang sini nyebut itu kue hoklopan. Tapi kalau di luar Bangke orang nyebut itu martabak. Nah, di Bangke nih kue hoklopan nih tadi disebut kue orang hoklo. Nah, ada cerita unik sebenarnya dari kue ini. Kalau di Bangka ini sendiri, kue ini disebut sajian ke calon mertua. Nah, jadi setiap adik cowok laki ke rumah orang tua dari cewek tadi, kita harus bawa kue hoklopan, martabak tadi, kayak ngerayu tadi. Nah, macam tuh jadi tos cerita unik tadi. Nah, udah itu kan apa harus martabak. Martabak ini sebenarnya kalau di Bangka nih ini ada nilai tersendiri. Contohnya harganya kan murah kan. Nah, tapi eksklusif martabak karena lah favorit, jadi itu orang tuh ingin nasa makan. Jadi itulah kalau di Bangka nih martabak nih jadi disebut kayak kue peluluh hati mertua. Macam tuh cerita ya. Jadi seperti itulah penjelasan dari identitas nasional yang saya bawakan tadi. Sedangkan untuk resep membuat makanan khasnya akan saya cantumkan setelah video ini. Kiranya cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Soto Banjar adalah soto khas suku Banjar, Kalimantan Selatan dengan bahan utama ayam serta memiliki aroma harum rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, dan cengkih. Ada kalanya pembuatan kuah soto Banjar dapat dicampurkan dengan sedikit susu yang membuat warna kuahnya menjadi tidak bening tetapi sedikit keruh. Soto Banjar memiliki ciri khas sendiri yakni dalam penggunaan bumbu dan cara menikmatinya. Resepnya agak berbeda, di mana soto Banjar pakai cengkih dan kapulaga. Rapi tidak dihaluskan, tapi hanya direbus dan diambil sarinya. Bumbu dasar yang digunakan untuk hidangan soto Banjar ini hampir mirip dengan olahan soto Nusantara lainnya, yakni kuah kaldu, bawang merah, bawang putih, dan lada. Kendati demikian, aroma soto khas Banjar memiliki aroma khas dari cengkih dan kapulaga yang direbus bersamaan. Bedanya, campuran soto khas Banjar menggunakan perkedel,
kentang sebagai tambahan topping. Soto Banjar biasanya dinikmati tidak dengan nasi, tapi dengan lontong. Soto Banjar sebenarnya seperti sup bening. Orang asli Banjar biasanya makan pakai ketupat atau lontong. Campuran kuah beningnya dan legitnya lontong serta taburan bawang goreng menjadi paduan yang pas untuk dinikmati. Nama soto Banjar sendiri diambil dari nama suku mayoritas yang mendiami wilayah Kalimantan Selatan, yakni suku Banjar. Namun ada juga versi lain yang menyebutkan konon soto Banjar dibawa oleh tentara Demak ketika memberikan bantuan kepada kerajaan Banjar. Beragam kandungan rempah-rempah yang ada di dalam soto Banjar memiliki sifat antiinflamasi untuk pencernaan tubuh. Sedangkan kandungan protein di kaldu dan daging ayam membantu untuk menjaga sistem metabolisme untuk selalu sehat. Ahado alana diado bosirna hasian umbai hensai mulhotuau molokung adong nasala nahuben dengan pansinggot hasian Molo hurimangi pambahe nami natua ngatung mania hate-hateki si patang bosir so ada namai di bahen hom mangarsaka Molo ay dong nasala manang nahura pangbahe naki say anjumaaw ito hasian anjumaaw ito ng lagu. Dan demikianlah saya juga video tentang identitas nasional yang dibuat oleh kelompok 2. Ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.